Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara. Kita akan melanjutkan seri dari Gospel-Centered Worship ini, saudara-saudara. Dan kita akan tetap buka dari Mazmur pasal yang ke-100 yang tadi kita baca. Jadi di seri yang terakhir ini kita akan menutup, basically apa yang kita sudah bahas dari minggu pertama. Jadi minggu pertama, kalau saudara ingat, 2 minggu yang lalu, kita membahas mengenai apa itu penyembahan. Apa itu penyembahan, worship secara umum, dan mengapa kita perlu menyembah Allah. Kenapa kita perlu meninggikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita juga membahas apa bedanya antara true and false worship pada waktu itu. Oke? Itu minggu yang pertama. Di minggu yang lalu kita berbicara apa bedanya antara penyembahan yang berpusat kepada berita Injil dengan penyembahan yang berpusat kepada diri sendiri. Masih ingat dari minggu lalu? Kita membahas beberapa hal tersebut, dan pada minggu ini kita akan melihat pada saat ini mengenai pilar-pilar, hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui mengenai penyembahan yang berpusat pada berita Injil. Yaitu terutama kita akan melihat terutama elemen-elemennya apa saja, saudara-saudara, dan di dalam konteks apa saja yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita bisa menyembah Allah di dalam atau yang berpusat kepada berita Injil. Jadi beberapa minggu yang lalu kalau saudara ingat kita tidak bahas sama sekali mengenai ibadah secara khusus. Tetapi minggu ini kita akan melihat secara khusus mengenai ibadah, saudara-saudara. Jadi kita akan melihat bagaimana ibadah minggu merupakan bagian yang sangat penting sekali di dalam hidup kita menyembah Allah yang berpusat di dalam berita Injil. Nah, setelah ibadah ini kita akan ada Q&A, saudara-saudara. Biasa setelah akhir dari sebuah seri, kita mengadakan Q&A, dan kita akan mengadakan pertanyaan secara langsung. Jadi kalau misalnya saudara ada pertanyaan, baik itu di dalam khotbah-khotbah sebelumnya maupun juga khotbah hari ini, saudara silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan tersebut, dan kita akan berdialog setelah nanti nyanyian tanggapan yang kita akan bersama-sama nyanyikan setelah khotbah ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu di mana kami boleh datang melihat kebenaran firman Tuhan, membacanya, dan sebentar lagi kami akan merenungkannya. Tuhan tolong ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap orang-orang yang percaya boleh ada di dalam setiap hati kami dan berbicara kepada kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tolong kami ya Tuhan, dan buang segala hal-hal yang akan mengganggu kami dengan firman Tuhan, dengan pemahaman kami dan perenungan kami akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kami hanya boleh berpusat kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sering banyak nonton kesaksian dari banyak keluarga migran. Saudara-saudara, kalau yang saya sebut dengan keluarga migran, mungkin saudara tahu, keluarga mungkin Asia yang ada di negara-negara lain, terutama di negara barat, karena saya sendiri adalah salah satu dari mereka, saudara-saudara. Dan mungkin kita familiar dengan foto seperti ini, saudara-saudara. Ya, saya nggak tahu apakah saudara pernah ke restoran Asia, dan saudara lihat ada anak yang sedang belajar di ujung meja yang paling dekat dengan kasir biasanya. Oke? Anak-anaknya ini biasanya adalah anak-anak yang punya restoran, saudara-saudara. Jadi biasanya setelah mereka selesai sekolah, mereka tidak balik ke rumah karena nggak ada yang jagain di rumah, tentunya karena orang tuanya bekerja, sibuk bekerja di restoran. Mereka datang ke rumah orang tuanya atau ke tempat kerja orang tuanya ini, di mana orang tuanya kerja keras di balik layar, di balik tembok
itu, saudara-saudara. Ada yang masak tentunya, ada yang cuci piring, ada yang mungkin mengurus hal-hal yang lain, saudara-saudara, supaya restorannya bisa berjalan secara normal. Dan sesuatu yang menjadi pesan bagi orang-orang atau bagi anak-anak migran ini ialah apa? Belajar lebih rajin lagi. Oke? Jangan jadi seperti papa, mama, ya, yang hanya buka restoran dan ngurusin restoran, saudara-saudara. Harus belajar lebih giat lagi, lebih sukses lagi, masuk ke university yang top, saudara-saudara, studi jadi dokter, kalau bisa jadi lawyer, saudara-saudara, dan jangan seperti papa mama. Karena papa mama hanya bisa run restoran, begitu. Kurang lebih seperti itu biasanya pesannya. Jadi pesannya ialah jadi lebih baik lagi, jadi lebih kaya lagi, jadi lebih sukses lagi. Pernah nggak saudara pergi ke gereja yang pesannya mirip seperti itu? Yaitu jadi lebih baik lagi, jadi lebih sukses lagi, jadi lebih kaya lagi, jadi lebih berhasil lagi, saudara-saudara. Luar biasa ya. Kalau misalnya kita pergi ke gereja hanya untuk mendengarkan pesan-pesan tersebut dan tidak belajar mengenai siapa Allah yang mengasihi saya, yang peduli kepada saya, dan yang saya bisa kenal secara pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka terus terang saudara-saudara, saudara nggak ada bedanya pergi ke gereja dengan pergi ke keluarga ini, mungkin ke restoran seperti ini. Karena pesannya sama, saudara-saudara. Pesannya ialah jadi lebih kaya lagi, lebih sukses, lebih baik lagi. Dan menariknya, pesan seperti ini, saudara-saudara, seringkali menjadi bumerang ketika disampaikan di dalam gereja. Banyak gereja yang menyampaikan seperti itu. Lebih keras lagi, belajar, lebih keras lagi mungkin studi, supaya sukses, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kerja keras, supaya lebih berhasil. Seringkali pesan seperti ini menjadi bumerang bagi banyak gereja. Karena apa, saudara-saudara? Pada kenyataannya, contoh-contoh yang berhasil, bukannya saya bilang nggak ada yang berhasil ya. Saya yakin ada yang berhasil, yang sukses, yang lebih kaya, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh minoritas. Contoh minoritas, bagian kecil dari orang-orang yang pergi ke gereja tersebut mungkin, saudara-saudara. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang yang dicekoki dengan pesanan-pesanan atau dengan pesan-pesan seperti itu, saudara-saudara, pada akhirnya mereka burn out, mereka kecewa dengan gereja, mereka kecewa dengan diri sendiri. Karena mereka nggak bisa mencapai hal yang diharapkan, saudara-saudara. Yaitu apa yang diharapkan atau yang diajarkan oleh gereja. Jadi seperti apa yang gereja harus lakukan? Jadi disinilah gospel-centered worship hadir, yaitu penyembahan kita yang berpusat di dalam Injil, saudara-saudara. Kalau minggu lalu saya berbicara mengenai hidup penyembah secara umum, begitu ya, yang berpusat kepada berita Injil, termasuk di dalamnya pendeta, pelayan pujian, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini kita akan khusus melihat mengenai ibadah minggu, yaitu bagaimana worship yang saya terjemahkan di dalam ibadah pada saat ini, bukan hanya sekedar penyembahan secara umum, tetapi ini adalah hal yang khusus. Bagaimana minggu yang kita lalui menjadi minggu yang berpusat pada Injil. Dan bagaimana elemen-elemen dasar yang penting di dalam ibadah yang berpusat pada berita Injil. Nah, Mazmur 100 yang tadi kita baca, menurut saya bisa membantu kita untuk kita mengerti hal-hal apa saja yang penting di dalam ibadah yang berpusat kepada Injil. Mungkin kita sering dengar ya, coba silakan buka lagi dari Mazmur 100, di ayatnya yang keempat. Ayat ini adalah ayat yang paling sering dibaca dari Mazmur 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi ayat ini ayat yang terkenal, sudah jadi nyanyian di dalam segala bahasa, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita belajar mengenai gospel-centered worship atau ibadah yang berpusat pada Injil berdasarkan Mazmur 100. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ibadah yang berpusat pada Injil ialah ibadah yang mengakui Tuhan yang kita sembah sebagai Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa si pemazmur mengajak orang Israel dan juga orang lain? Karena dia katakan apa di ayat 1?
Ajakannya itu bukan hanya kepada orang Israel loh, tetapi kepada apa? Kepada seluruh bumi. Betul nggak? Untuk apa? Untuk menyanyikan nyanyian syukur, puji-pujian, dan bersyukur kepada Allah dan memuji namanya. Kenapa? Si pemazmur mengajak bukan hanya orang Israel, tetapi semua orang untuk memuji, memuliakan Allah. Nah kalau di Indonesia, saudara-saudara, next slide, kita belajar mengenai bagaimana kita harus menghormati setiap orang. Betul nggak? Kita harus menghormati pemeluk agama yang lain, maksudnya ialah kalau misalnya kita Kristen, ya kita pergi ke gereja saja. Kalau misalnya Islam, pergi ke masjid saja. Kalau misalnya Buddha, pergi ke wihara saja, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi si pemazmur dengan tidak ragu-ragu mengajak bukan hanya orang Israel, tetapi dia katakan apa? Hai seluruh bumi. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dia mengajak semua orang untuk datang kepada Allah. Dan untuk percaya kepada Allah dari orang Israel. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Mazmur yang dia sampaikan kepada publik, semua orang, saudara-saudara. Datanglah kepada Allah, hai seluruh bumi. Mazmur ini adalah Mazmur publik yang dikumandangkan kepada semua bangsa, kepada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, kepada orang pilihan, orang Israel, dan juga kepada orang kafir. Perhatikan apa yang menjadi ajakannya. Lihat ayat 1. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 3, perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Perhatikan katanya, saudara-saudara. Ketahuilah. Jadi, buat dia, worship ini bukan hanya sekedar main perasaan. Dia bukan katakan bahwa rasakanlah. No. Dia bukan katakan hanya perasaanmu, begitu ya. Rasakanlah. Bukan. Tetapi dia katakan, ketahuilah. Kalau kamu mau tahu sesuatu, bagaimana caranya? Ya caranya ya tentunya kita belajar ya, betul nggak? Kalau misalnya nggak tahu sesuatu, kita belajar. Apakah itu tanya ke AI, apakah itu tanya ChatGPT, ataukah itu mungkin juga baca buku dan lain sebagainya. Kita kepingin tahu sesuatu, kita belajar. Jadi pengajaran di dalam ibadah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ibadah minggu bukan hanya sekedar ibadah perasaan saja, supaya feeling kita good, warm and fuzzy, begitu, atau mungkin supaya kita semangat, oke? Tetapi pengajaran ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah minggu. Dan luar biasanya, jangan pikir kalau misalnya pengajaran itu hanya terjadi ketika pendeta berkhotbah. No, saudara-saudara. Pengajaran itu terjadi seharusnya di dalam seluruh bagian yang ada di dalam ibadah. Apa sih maksudnya ketika si pemazmur katakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa Tuhan, ya, kata Tuhan itu adalah kata Yehova yang ada di dalam bahasa Ibrani, ialah nama Allah yang dikenal oleh orang Israel. Biarlah kiranya Yehova itu, kata pemazmur, dikenal sebagai Allah. Apa artinya, saudara-saudara? Yehova sebagai Allah. Jadi, yang dia maksud ialah bahwa Yehova itu bukan hanya sekedar Allah buat orang Israel. Tetapi dia adalah Allah untuk semua orang. Begitu loh. Jadi dia kepingin supaya orang-orang tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sejati. Allah yang menguasai segala Allah. Allah yang hidup. Allah yang bekerja. Allah yang telah mengubah dia. Dan Allah yang berkuasa. Dan ini memerlukan unpacking dan repacking teologi menurut saya. Khususnya bagi orang-orang Indonesia. Saudara tahu, apa bedanya laki-laki dan perempuan ketika packing koper? Tahu nggak saudara-saudara? Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Coba lihat slide ini saudara-saudara. Oke? Bicara dengan teman sebelahnya, yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan menurut saudara? Kalau misalnya urusan packing koper.
Oke, silakan bicara dengan teman sebelahnya, tanya, yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan. Oke? Oke. Diskusinya bisa dilanjutkan nanti ya. Diskusinya bisa dilanjutkan pas morning tea. Oke? Pernah nggak kita masukin barang ke koper? Saya yakin pernah, saudara-saudara. Laki-laki biasanya, yang saya tahu begitu ya, itu nggak peduli, saudara-saudara, masukin yang besar dulu, yang kecil dulu, pokoknya masukin dulu semuanya, begitu loh. Kalau misalnya perempuan biasanya masukin yang teratur, saudara-saudara, yaitu apa? Mungkin yang besar-besar lebih dahulu, terus kemudian yang kecil-kecil dan lain sebagainya, saudara-saudara. Oke? Kita perlu unpacking dan repacking teologi. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah karena kita di Indonesia, kita selalu dicekoki dengan mengatakan bahwa semua agama sama, jalan satu kepada Allah, ya, dan yang satu lewat masjid, mungkin, yang satu lewat gereja, dan lain sebagainya. Tanpa sadar bahwa Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, ialah Allah orang Kristen yang mewahyukan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, dan kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu, saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh orang Israel, itu adalah Allah yang sejati. Dan dia adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Yehova namanya itu mengatasi segala Allah. Dia adalah Allah bagi semua bangsa. Dan yang luar biasa ialah Allah yang kita kenal, Yehova itu di perjanjian baru dia menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah pengajaran. Pengajaran yang perlu kita ajarkan, bukan hanya ketika pendeta buka Alkitab dan berkhotbah, tetapi saudara-saudara ini adalah pengajaran yang harus diajarkan di dalam semua elemen ibadah. Oke? Jadi dengan kata lain, si pemazmur ini sebetulnya sedang melakukan sebuah penginjilan. Dan audiensnya, saudara-saudara, nggak main-main loh. Seluruh isi bumi. Semua orang, saudara-saudara. Oleh karena itu, ibadah ialah sebuah bentuk pemuridan. Dan saya yakin penginjilan itu adalah bagian yang ada di dalamnya. Karena pengajaran bukan hanya terjadi di dalam khotbah, tetapi di dalam semua elemen ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar masalah hati loh, saudara-saudara. Khotbah itu bukan hanya sekedar masalah otak. Seringkali kita pisahkan ya kedua itu ya. Nyanyian itu adalah masalah hati. Oke? Khotbah itu adalah masalah otak. Kita sering sekali pisahkan kedua hal tersebut. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, itu pengertian yang salah. Ibadah adalah secara keseluruhan di mana hati kita, otak kita, dan nanti bagaimana kita merespon kepada Allah, itu semuanya adalah sesuatu yang integral yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di dalam kita menyanyi, kita sedang mengajarkan orang sebetulnya. Dan kita pun di Epic juga melakukan hal tersebut di dalam ibadah kita. Dan kita kepingin kalau misalnya di dalam ibadah kita itu semua orang, semua elemen itu yang ada di dalam ibadah ini, semua orang mengenal siapa Allah yang kita sembah. Misalnya contohnya dalam nyanyian. Di dalam nyanyian, saudara-saudara. Nyanyian ialah cara kita untuk mengenal segala macam hal yang berhubungan dengan Allah. Begitu. Jadi, saudara-saudara, penting sekali. Ketika dulu, gereja baru mulai, di dalam awal-awal sejarah gereja, saudara-saudara, ada begitu banyak sekali pengajaran. Karena pada waktu itu kekristenan baru mulai, jadi banyak sekali orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau saudara bayangkan pada zaman dulu, orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya pengajaran sesat itu disebarkan kepada orang-orang? Yaitu dengan apa? Dengan nyanyian yang salah. Dengan nyanyian yang salah. Karena
Ketika orang nggak bisa baca, orang masih bernyanyi, saudara-saudara. Betul nggak? Ya. Dan nyanyian itu adalah medium yang sangat efektif sekali untuk menyebarkan ajaran yang benar maupun juga ajaran yang salah, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu ketika awal gereja, orang menyebarkan ajaran yang sesat pun pada waktu itu, dan ajaran yang benar itu kebanyakan itu dengan nyanyian, saudara-saudara. Dan itu juga masih terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saya tanya kepada saudara, siapa di sini yang ingat khotbah minggu lalu? Jujur, ada yang ingat khotbah minggu lalu? Mungkin nggak banyak yang ingat. Tetapi masih ingat nggak minggu lalu kita nyanyikan lagu apa? Masih ingat nggak kita nyanyikan lagu tema kita apa? Oke, di dalam seri ini. Rata-rata orang ingat, saudara-saudara. Betul nggak? Oke. Jadi dengan kata lain, nyanyian ini memerankan peranan yang sangat penting sekali di dalam ibadah hari Minggu. Nyanyian itu adalah nyanyian yang harusnya memiliki dasar Alkitab yang kuat, teologi yang setia kepada Alkitab, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita nggak bisa pilih sembarangan nyanyian. Karena nyanyian itu juga adalah sebuah pengajaran. Oke? Dan karena minggu lalu kita belajar bahwa penyembahan yang berpusat kepada Injil ialah penyembahan yang berpusat kepada karya Kristus di kayu salib, maka lagu-lagu yang kita angkat, yang kita pilih, ialah lagu-lagu yang seharusnya mengingatkan kita akan hal yang penting tersebut di dalam pengajaran yang berpusat kepada Injil, di dalam penyembahan yang berpusat kepada Injil. Untuk mengingatkan kita kepada karya Kristus di kayu salib, mengingatkan kita apa yang kita, ketika kita nyanyikan, apa yang Allah sudah kerjakan kepada manusia yang berpusat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengajarkan, mengingatkan, mendorong dengan nyanyian yang sehat, yang sesuai dengan Alkitab, dan sesuai dengan pesan utama yang ada di dalam Alkitab, yaitu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dan membayar dosa-dosa kita. Karena nyanyian kemungkinan besar akan lebih diingat terus terang dibandingkan dengan pengajaran atau khotbah. Dan kita harus membuat nyanyian itu juga menjadi pengajaran. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, berdasarkan Mazmur 100 ini, ibadah yang berpusat kepada Injil ialah ibadah yang mengajak orang untuk mengingat apa yang Allah telah lakukan kepada umatnya. Jadi kita kembali ke Mazmur 100. Mazmur ini adalah Mazmur yang upbeat. Oke? Jadi kalau misalnya ini dinyanyikan, saudara-saudara, lagunya kemungkinan besar adalah lagu upbeat, begitu ya. Karena apa? Karena perhatikan ayat 1. Apa yang ditulis oleh pemazmur? Bersorak-sorai, bersukacita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi, luar biasa saudara-saudara, ini adalah sebuah tone yang sangat positif sekali. Yang mengajak orang untuk upbeat, boleh dikatakan. Berarti dengan kata lain, saudara-saudara, kemungkinan besar ada sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kehidupan si pemazmur, sesuatu yang positif yang terjadi, yang mana si pemazmur ingin mengajak orang-orang lain untuk juga bersorak-sorai dan bersukacita kepada Allah. Kenapa dia mengajak kita untuk bersorak-sorai dan bersukacita? Perhatikan ayat 3. Lihat ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, perhatikan, betul nggak? Punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke, kita akan melihat beberapa hal tersebut di ayat 3. Yang pertama, perhatikan, dialah yang menjadikan kita. Ini hal yang sangat penting sekali, saudara-saudara, bagi pemazmur. Dialah Allah yang mencipta kita, seperti yang kita bahas di minggu yang pertama, kenapa Allah itu adalah Allah yang layak untuk kita sembah, karena dia adalah Allah yang menciptakan kita. Oke? Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dan dari dunia yang tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Dunia yang kosong. Creation ex nihilo di dalam bahasa teologianya, saudara-saudara. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ini kalau misalnya bukan Allah yang melakukan, siapa lagi saudara-saudara yang bisa melakukan tersebut? Dan luar biasanya ialah bagaimana kita sebenarnya tidak mungkin ada kalau bukan karena Allah. Oke?
Kalau bukan karena Allah, kita nggak ada, saudara-saudara. Dia menciptakan manusia juga secara khusus terutama. Oke, pada hari yang khusus, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Di dalam rupa dan gambarnya. Dan ini adalah puncak daripada ciptaan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau saudara melihat diri saudara sendiri ya, dan bagaimana saudara ada, itu kalau misalnya saudara tidak mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta saya, dan dia adalah yang telah membentuk saya secara khusus, saudara-saudara, there is something wrong, begitu loh. Kalau saudara pikir bahwa itu bukan Allah, atau saudara pikir Allah tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk memuji dia, karena dia adalah Allah yang telah menciptakan kita. Tetapi bukan hanya itu saja, kata pemazmur. Perhatikan ayat 3. Dialah juga yang apa? Memiliki kita, saudara-saudara. Dialah yang memiliki kita. Jadi kita bukan milik kita sendiri. Oke? Kita bukan milik kita sendiri. Dia yang memiliki kita. Bukan berarti dengan tangan besi, bahwa dia itu mungkin posesif, begitu. Karena apa? Karena dia katakan, oh, aku memilikimu. Atau mungkin dia represif, saudara-saudara, punya arti yang negatif. Jadi kata memiliki memang seringkali bisa mempunyai arti yang bisa negatif. Tetapi dia memiliki kita, kata pemazmur, seperti apa? Seperti apa? Seperti domba yang dimiliki oleh gembala. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kita ini adalah domba-dombanya. Perhatikan seperti gambar ini, saudara-saudara. Oke? Satu lagi yuk. Ya, satu lagi. Jadi di gambar ini saudara-saudara dikatakan bahwa apa? Bahwa dia adalah gembala bagi kita, saudara-saudara. Dan kita tahu dinamika antara gembala dengan domba. Dan kita bersyukur saudara-saudara kalau misalnya image ini adalah image yang sering dipakai di dalam Alkitab yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini menggambarkan bagaimana pedulinya Allah kepada umatnya. Karena pada dasarnya, domba itu adalah ciptaan yang bodoh. Saudara silahkan Google, begitu loh. Kalau saudara nggak percaya. Dan tulis bahwa domba atau sheep ini adalah sebetulnya binatang yang paling bodoh dan binatang yang paling slow. Dan domba ini adalah binatang yang FOMO, saudara-saudara. Maksudnya apa FOMO? Selalu ikutan dengan domba lain. Jadi kalau misalnya ada domba yang memimpin mungkin domba lain untuk pergi ke air atau pergi ke api, yang lain ikut, saudara-saudara, tanpa ada sesuatu sense bahwa itu adalah membahayakan dia. Jadi ada banyak kasus yang saya baca, saudara-saudara, di mana peternakan domba, di mana domba itu selalu ikut arus, basically. Dia nggak peduli, dia nggak tahu apa yang ada di depan dia ikut arus, apakah itu ke air atau ke kebakaran hutan. Seringkali terjadi demikian, saudara-saudara. Oleh karena itu, peranan daripada gembala itu begitu penting sekali di dalam kehidupan domba-domba ini. Dan Allah katakan apa? Bahwa dia adalah gembala. Orang Israel pada waktu itu adalah domba. Dan ketika Yesus menggambarkan gambaran ini di Yohanes pasal yang ke-10, dia katakan apa? Dia katakan bahwa dialah gembala yang baik. Apa artinya, saudara-saudara, dia gembala yang baik? Dia yang rela mati untuk domba-dombanya. Dia menuntun domba-dombanya ke air yang tenang dan padang yang hijau. Dan ini juga alasan kenapa kita perlu memuji Allah. Karena kita tahu pada dasarnya kita itu mati. Kita hopeless. Kita helpless. Tetapi kita diselamatkan oleh Allah. Kita dihidupkan kembali. Bukan karena usaha kita loh. Tetapi ialah karena semata-mata kasih Allah kepada kita. Dan ada kalanya di mana si gembala perlu memecut dombanya, saudara-saudara. Jadi jangan pikir ini hanya sekedar warm, fuzzy feeling, nice feeling, begitu ya, antara gembala dengan domba. Saudara pernah lihat nggak? Pasti saudara pernah lihat, di mana mungkin sekumpulan binatang yang sedang berjalan, itu karena dia nggak berjalan tepat di jalurnya, saudara-saudara dipecut sama pemimpinnya. Begitu loh, sama manusia yang menggembalakannya atau menuntunnya. Supaya apa? Supaya si binatang ini bisa kembali lagi, saudara-saudara, ke dalam jalan yang benar.
Dan seringkali si gembala perlu melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dia peduli, dia mengasihi, dan dia mau berkorban bagi domba-dombanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita perlu memuji, memuliakan Allah. Karena apa? Karena dia bukan hanya Allah yang menciptakan kita, tetapi dia adalah Allah yang memelihara kita. Oke? Seperti gembala memelihara dombanya. Gak perlu harus nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi kita bisa nyanyi dengan lagu-lagu yang bertema yang sama. Tetapi tahu dan mengagungkan Allah sebagai Allah yang memelihara kita. Yang ketiga, saudara-saudara perhatikan ayat 5. Dia katakan bahwa dia setia dan kasih setianya turun-temurun. Jadi dia bukan hanya setia kepada satu orang, tetapi dia setia kepada generasi ya. Karena apa? Karena dikatakan kasihnya itu turun-temurun. Betul nggak? Oke, di ayatnya yang kelima. Kesetiaan dan kasihnya diceritakan secara turun-temurun. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi pemimpin ibadah, saudara-saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, oke, seorang pemimpin ibadah, bahkan juga seorang pendeta, secara proporsional tentunya di dalam khotbahnya, itu perlu menyaksikan bagaimana pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Oke? Jadi, ini adalah sesuatu yang real. Ini bukan teori, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang real. Mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi, si pemimpin ibadah itu bukan hanya memandu ibadah. Tetapi si pemimpin ibadah itu, saudara-saudara, perlu untuk memberikan kesaksian bagaimana pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga kalau misalnya kalian di KTB contohnya. Oke? Ini adalah ruang yang lebih aman dan nyaman sebetulnya menurut saya untuk kita boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa kita semua perlu mengingat hal ini dan bagaimana dia setia dan kasih setianya turun-temurun. Akan ada waktunya di dalam hidup kita kalau misalnya tidak ada yang baik yang bisa kita bagikan. Saya juga sering begitu, saudara-saudara. Saya bingung, kebaikan apa gitu yang saya bisa bagikan, oke? Karena apa? Karena hidup ini secara ya pada waktu itu, pada saat itu sedang down, and down. Jadi bukan hanya coal saja yang harganya down, and down, oke? Grafik saya memang lagi turun, oke? Mungkin pada saat tersebut. Jadi gak ada kebaikan yang bisa saya ingat. Lalu bagaimana saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya? Betul nggak? Apakah saya berarti diam saja? Apakah saya berarti nggak ngomong sama sekali? Tentunya, saudara-saudara, gospel-centered worship ini akan mengajak kita kembali kepada kebaikan yang Allah telah lakukan yang terutama di dalam hidup kita ketika dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan dan menebus kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang cacat, yang tidak layak, yang tidak sempurna, yang gak masuk hitungan, yang najis, yang kotor, semua adjektif itu saudara-saudara, kita boleh taruh semuanya, tetapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kembali ke sana. Jadi ketika tidak ada kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya ada kebaikan yang luar biasa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nyanyikanlah nyanyian itu. Ingatlah akan hal tersebut. Nyanyikanlah bahwa bagaimana dia telah mengasihi kita, menebus kita, membayar dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, dan melayakan kita. Luar biasa ya. Ini betul-betul membuka kita untuk kita memuji, memuliakan Allah setiap waktu, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah yang berpusat kepada Injil ialah ibadah yang mengajak orang untuk membawa berita Injil itu ke semua orang. Perhatikan saudara-saudara di Mazmur 100, ayatnya yang 1 sekali lagi. Apa yang dikatakan? Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi dengan katakan bahwa apa? Hai seluruh bumi. Dan ajakan ini saudara-saudara, sekali lagi bukan hanya ajakan kepada orang Israel, tetapi kepada semua orang. Jadi dengan kata lain, ibadah kita setiap hari Minggu harus menjadi ibadah
yang scope audiensnya itu ialah buat semua orang. Pernah nggak kalian pikirkan? Bagaimana ibadah saya, bagaimana ibadah kita sebagai gereja memiliki scope bukan hanya untuk saya yang sudah tahu apa artinya menjadi orang Kristen selama mungkin puluhan tahun, belasan tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah ini adalah ibadah yang bisa juga applicable buat semua orang. Bahkan yang nggak tahu kekristenan sama sekali. Yang nggak pernah datang ke gereja mungkin. Bagaimana ibadah itu bisa menjadi ibadah yang friendly bagi mereka. Nggak menggunakan mungkin kata-kata yang terlalu tinggi secara teologi. Nggak juga mungkin memakai singkatan-singkatan Kristen. Saya harus mengaku dosa pakai KTB, begitu loh, oke? Atau mungkin juga saudara-saudara menganggap bahwa semua orang udah pernah datang ke gereja. No, saudara-saudara. Kita harus membuat ibadah ini accessible. Itu anggapan yang salah. Jadi kita di dalam konteksnya kita harus kembali kepada berita Injil yang fundamental, yang esensial, bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa. Oke, Pastor Kian, apakah berarti tiap minggu kita harus KKR? Begitu loh. Well, bosan juga ya saudara-saudara ya kalau misalnya tiap minggu KKR. Betul nggak? Oke. Tetapi maksudnya ialah tiap minggu kita harus membawa berita Injil sukacita, pengharapan bagi manusia berdosa sebagai fokus pemberitaan kita. Baik itu di dalam nyanyi-nyanyian, puji-pujian, maupun juga di dalam khotbah, saudara-saudara. Jadi nggak heran, ibadah kita selalu dimulai dengan sebuah panggilan. Panggilan, lalu ada pengakuan dosa. Dan setelah itu ada berita anugerah, ada firman Tuhan, dan kemudian ada respon kepada Tuhan. Itu semuanya diatur bukan kebetulan, saudara-saudara. Tetapi dengan sebuah narasi Alkitab, begitu loh. Oke? Yang memang sudah dipikirkan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, itulah ibadah yang berpusat kepada Injil. Ada banyak hal yang tentunya saudara kepingin tahu lebih lanjut lagi, atau hal-hal yang belum saya sempat unpack, saudara-saudara, di dalam seri ini. Nah, beberapa buku yang saya pakai, yang berguna, saudara-saudara, silakan Yul, next slide. Udah lagu? Oh, oke. Sorry, mungkin ada beberapa buku yang saya nggak sempat masuk di sini. Oke, ada beberapa buku, saudara-saudara, dan nanti saya akan beritahukan kepada saudara buku-buku apa saja itu. Oke? Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga buat penyertaan Tuhan di dalam 3 minggu ini, di mana kami boleh melihat sekali lagi kedalaman, keluasan daripada firman Tuhan, dan begitu kayanya ya Bapa firman-Mu yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat semuanya ini, dan kami menyerahkan ya Bapa, biarlah kiranya hidup kami secara pribadi, hidup pribadi kami, hidup pelayanan kami, hidup ibadah kami pada hari Minggu, boleh menjadi hidup yang memuji, memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, dan juga boleh yang berpusat kepada berita Injil, yaitu bagaimana Allah begitu mengasihi kami, manusia yang berdosa, dan rela mati di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti hal ini, dan nanti ketika kami berinteraksi satu dengan yang lain di dalam Q&A, biarlah kiranya Engkau juga yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan namamu, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.